Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari sebuah tema yang sangat penting, yang sangat berharga, yaitu berhias dengan akhlak mulia. Banyak nas terutama dari hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan, yang menyeru kita untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Bahkan Allah dalam Al-Quran memuji nabinya dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh di atas akhlak yang sangat mulia. Dan Rasulullah SAW bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat di timbangan hari kiamat daripada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Rasulullah SAW pernah ditanya, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Maka beliau mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nasa al jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan Rasul mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Inilah sekali lagi hadis-hadis Rasul SAW yang memotivasi kita untuk kita berakhlak yang mulia. Namun, apakah akhlak yang mulia itu? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Makarimul Akhlak, bahwasanya akhlak itu tidak hanya
disempitkan pada muamalah makhluk dengan makhluk. Mungkin kebanyakan kita menyempitkan masalah akhlak hanya dalam bermuamalah, berinteraksi antara manusia dengan makhluk Allah yang lain. Padahal kata beliau, akhlak itu lebih umum dari itu. Akhlak itu juga berkaitan antara muamalatul makhluk bil khaliq, mencakup muamalah antara hamba makhluk dengan sang khaliknya. Harus seorang manusia, seorang hamba juga berakhlak mulia kepada sang penciptanya. Jadi intinya akhlak itu ada dua sisinya. Yang pertama, akhlak antara hamba dengan sang penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, akhlak manusia, seorang hamba dengan sesamanya, dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apakah akhlak mulia antara hamba dengan sang penciptanya? Ini ada 3. Akhlak antara hamba dengan sang pencipta ada 3. Kemudian juga nanti akhlak manusia dengan manusia yang lain juga ada 3 kandungan atau 3 poinnya. Ini sekedar meringkas saja. Sekali lagi, akhlak antara hamba dengan sang penciptanya ada 3. Akhlak hamba dengan yang lainnya ada 3 juga. Adapun yang pertama, akhlak hamba dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, talaqi akhbarillahi bitasdiq, menerima semua kabar berita dari Allah dengan membenarkannya. Atau ringkasnya, membenarkan semua yang diberitahukan, yang diberitakan, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Makanya Allah berfirman di awal-awal surat Al-Baqarah tentang sifat orang yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kata para ulama, sifat pertama yang Allah sebutkan bagi orang yang bertakwa dalam Al-Quran yaitu mengimani, membenarkan hal-hal yang gaib yang dikabarkan tentunya oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita membenarkan semua kabar berita dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Siapakah yang lebih benar kabar beritanya daripada Allah? Semua yang Allah kabarkan pasti benar. Tidak mungkin ada kesalahan, kedustaan. Allah Maha benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul kabarkan, yang Rasul ajarkan, maka terimalah. Karena Rasul tidak berkata kecuali dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban seorang muslim muslimah membenarkan semua kabar berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antaranya, Allah banyak mengabarkan di dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahkan dalam surat Al-Fatihah, kita banyak melewati nama dan sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah itu sendiri Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah mengabarkan dirinya punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim, wajib kita membenarkannya. Allah adalah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Rabb artinya Al-Khaliq yang menciptakan. Rabb artinya Al-Malik yang menguasai. Al-Malik artinya Al-Mudabbir yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Tidak ada Nyi Loro Kidul mengatur pantai selatan, tidak ada. Ya, wajib untuk kita dustakan, kita ingkar. Yang mengatur alam semesta ini semuanya adalah Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat hanyalah Allah. Apabila ada musibah, yang bisa mengentasnya hanyalah Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Ini yang wajib untuk kita benarkan, kita yakini akan kebenarannya. Demikian pula Allah mengabarkan tentang sifatnya. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah istawa di atas ars. Kata ulama salaf, sahabat Rasul, diantaranya Abdullah bin Abbas, dan juga murid beliau, Mujahid Abul Aliyah dari kalangan tabi'in. Mereka mentafsirkan istawa ala wartafa. Allah tinggi di atas al-ars. Allah ada di atas langit. Dalilnya bisa ribuan kata para ulama. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit? Rasul SAW mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercaya diriku, sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit? Rasul SAW menegaskan, Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas langit. Dan ini ijma' para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya sepakat mengatakan Allah fis sama. Maka seorang muslim muslimah kewajibannya membenarkan kabar berita yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengingkari, mendustakan atau ngeyel. Ya, ada sebagian orang mengatakan masa Allah di atas arsy. Kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Ini orang yang tidak berakhlak mulia kepada Allah. Allah mengabarkan tentang dirinya. Yang lebih tahu tentang Allah adalah dirinya. Ini kok apa? Ngeyel. Ya, makhluk namun naudzubillah min dalik sok tahu tentang Al-Khaliq sang penciptanya. Allah mengatakan, "A antum a'lamu amillah?" Apakah kalian lebih tahu tentang Allah daripada Allah? Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi akhlak yang mulia kepada Allah sang Khaliq, membenarkan semua kabar berita dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul dalam hadis yang sahih, banyak riwayat-riwayatnya, Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thulutsu al-lailil akhir. Allah Rabb kita turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Seraya berfirman, man yad'uni fa astajibala. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Barang siapa yang istighfar, mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Ini waktu yang mustajab untuk berdoa sepertiga malam yang terakhir. Sebelum ya azan subuh, ya 1 jam kurang lebih mungkin, ya itu waktu-waktu yang mustajab untuk istighfar, untuk mohon kepada Allah, karena Allah turun kata Rasul sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Rasul lebih tahu tentang Allah dibandingkan yang lainnya. Maka wajib kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul SAW, tidak ngeyel.
Dengan alasan, kan sepertiga malam terakhir itu beda-beda di dunia ini. Kita katakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan ngeyel. Rasul yang mengabarkan, Rasul yang lebih tahu tentang Allah daripada kita. Kewajiban kita tadi, kata Allah, wa ma'atakumur rasul fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan, ambillah, benarkanlah. Allah yang lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Rasul yang lebih tahu tentang Allah daripada kita. Wajib kita membenarkan semua kabar berita dari Allah dan Rasul SAW. Tidak mengakal-ngakalinya atau mengingkari, menolaknya dengan alasan tidak masuk akal. Ini adalah kelakuan orang musyrikin jahiliyah. Ketika Allah menyatakan akan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, orang musyrik jahiliyah tidak mau membenarkan. Ini salah satu sebab kekafiran kaum musyrikin jahiliyah. Mereka mendustakan hari kiamat. Dengan alasan apa? Tidak masuk akal. Seperti yang Allah firmankan di akhir surat Yasin, qala man yuhyil idhama wa hiya ramin. Orang musyrik jahiliyah mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Secara logika kata mereka tidak masuk akal. Manusia yang sudah dikubur, sudah hancur, tinggal tulang belulang, masa bisa dibangkitkan, dihidupkan kembali? Ini sekali lagi alasan kenapa orang musyrikin jahiliyah menolak hari kebangkitan, karena nggak masuk akal. Maka Allah bantah dengan firman-Nya, Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Nabi Muhammad, yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Ini juga ada bantahan secara logika juga. Kata Allah, kalau Allah dirinya bisa menghidupkan manusia dari tidak ada sama sekali. Kalau Allah bisa menciptakan manusia dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada, apalagi sekedar menghidupkan kembali, maka itu lebih mudah bagi Allah. Ini sekali lagi, seorang muslim muslimah yang bijak tidak mendahulukan akalnya dibandingkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sama dengan naudzubillah min dzalik iblis. Kata para ulama, mengapa iblis menolak untuk sujud kepada Adam? Wa id kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Kata para ulama, karena dia menggunakan logikanya. Kata iblis dalam surat Sad, ya, ketika Allah bertanya, ma mana'aka anta juda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis menjawab, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau menciptakan diriku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Menurut logikanya iblis, api lebih baik daripada tanah. Ini logika yang terbalik, namun dijadikan dalil untuk tidak mau sujud kepada Adam. Maka sekali lagi, akal seorang muslim muslimah harus ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Akal kita terbatas sebagaimana penglihatan kita. Kita nggak mungkin bisa melihat apa yang dibalik dinding ini. Ada nggak yang tahu berapa semut di belakang dinding itu? Ada yang tahu? Tidak ada. Ini penglihatan kita terbatas. Telinga kita juga nggak mungkin bisa mendengarkan sekarang apa yang
ada di jalan mer sana. Mustahil. Karena apa? Terbatas. Tenaga kita juga sama. Ada nggak satu orang bisa ngangkat sendiri? Diangkat ini mimbar. Kita kasih lomba sudah. Ya artinya semua yang ada pada diri manusia terbatas. Demikian pula dengan akal. Dan inilah yang juga dikatakan Imam Asy-Syafi'i. Innalil uqul hududan tantahi ilai. Bahwasanya akal ada batasan yang dia berhenti di batasan itu. Tidak bisa untuk menalar semua yang ada di atas alam semesta ini. Apalagi yang berkaitan dengan yang gaib. Maka sekali lagi akal harus ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau akal bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, akal harus ditundukkan, dikalahkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin keliru, nggak mungkin salah. Akal bisa salah. Dan inilah sekali lagi yang tadi merupakan kelakuan kaum musyrikin. Selain mereka mendustakan hari kebangkitan, mereka juga mendustakan kejadian yang besar yang memang akal sulit menalarnya, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj. Ketika mereka mendengar Rasul katanya di Isra wal Mi'rajkan dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa, dari Mekah ke Palestina, kemudian dari Masjid Al-Aqsa dinaikkan ke atas langit. Kata orang musyrikin nggak masuk akal. Apalagi waktu itu nggak ada pesawat, nggak ada apapun lah alat transportasi yang secepat sekarang. Mereka mengatakan mustahil dalam satu malam bisa melakukan perjalanan yang sangat luar biasa. Ini kelakuan orang musyrikin. Semuanya diukur dengan akal-akalan mereka. Adapun Abu Bakar As-Siddiq ketika diberitahukan sahabat Muhammad menceritakan tentang Isra wal Mi'raj, kata beliau kalau itu dari Rasulullah SAW, maka kita benarkan. Makanya beliau digelari dengan As-Siddiq karena selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Apalagi juga berkaitan dengan hari kiamat, bahwasanya surga neraka itu sudah ada sekarang, bahwasanya surga neraka kekal abadi, kenikmatan di surga, adab di neraka yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tentunya dalam hadis yang sahih, wajib seorang muslim berakhlak mulia dengan membenarkannya, tidak mendustakannya, tidak mengotak-atiknya dengan akal-akalannya. Nah, kemudian yang kedua, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak mulia kepada Allah yang kedua, yaitu kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, talaqi ahkamillah bitanfid wa tatbiq, dengan melaksanakan semua perintah Allah, hukum-hukum Allah. Tentunya hukum Allah adalah hukum Rasulnya, hukum Rasul adalah hukum Allah. Wa may yuti Rasul faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia taat kepada Allah. Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan berhukumlah di antara kalian dengan hukum Allah. Rasul SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sekali-kali mereka tidak beriman atau tidak sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan engkau, wahai Nabi Muhammad, sebagai hakim, pemutus hukum. Dan sifat orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, kata Allah, innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, apabila diseru untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, orang beriman cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Kalau dalam kabar berita, sami'na wa sadaqna. Kami mendengar, kami benarkan.
Itu kalau kabar berita. Kalau perintah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan itulah yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Contoh ketika turun ayat larangan khamr dalam surat Al-Maidah, kalau nggak salah yang ke-90, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amri syaitan fajtanibu. Kata Allah, sesungguhnya khamr, perjudian, innamal khamru wal maisir wal ansab, undian, dalam kelakuan perbuatan orang-orang musyrikin jahiliyah, itu adalah rijs, perbuatan keji, itu adalah amal syaitan, maka jauhilah. Langsung kata para sahabat Rasulullah SAW, semua bejana-bejana yang berisi khamr langsung mereka buang, mereka tuang, nggak ngeyel. Kenapa? Mengapa kok diharamkan? Belum waktunya sekarang diharamkan. Tidak ada. Langsung sami'na wa ata'na. Langsung mereka buang semua bejana-bejana yang berisi minuman keras yang mereka memiliki. Bahkan sebagian mereka lagi asik nongkrong, minum khamr. Ketika ada yang mengabarkan haram khamr sekarang, langsung mereka buang. Nggak nyicipi sedikit dulu mumpung tidak ada. Sami'na wa ata'na, itu para sahabat Rasulullah SAW. Makanya Allah muliakan mereka fid dunya wal akhirah. Karena apa? Selalu sami'na wa sadaqna, sami'na wa ata'na. Sampai-sampai kalau kita mau cerita lagi kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasul meninggal dunia. Ketika Rasul meninggal dunia, para sahabat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Sebagian orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah murtad dari Islam dan mereka akan menyerang kota Madinah. Sebagian pasukan kaum muslimin masih ada di luar. Ketika itu Rasul sebelum meninggal mengutus pasukan Usama ke negeri Romawi untuk memerangi Romawi. Sedikit pasukan di kota Madinah. Sebagian para sahabat mengusulkan, wahai Al-Khalifah Abu Bakar, ini orang-orang Arab Badui sudah murtad, mereka mau menyerang kota Madinah. Lebih baik pulangkan pasukan Usama untuk menjadi benteng di kota Madinah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq yang sudah tertanam dalam dirinya sami'na wa ata'na, sami'na wa sadaqna? Kata beliau, fawaladi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau jaratil kilab ala arjuli azwaji Rasul SAW, maradatu jaisan arsala Rasul SAW, wala halaltu liwa'an aqada Rasul SAW. Kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya anjing-anjing itu mengerumuni kaki-kaki para istri-istri Rasul SAW, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasul, dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasul SAW. Maka apa hasilnya? Pasukan Usama menang, kaum murtadin yang murtad tidak jadi menyerang kota Madinah, mereka kalah sebelum berperang. Apa sebabnya? Yaitu tadi, karena Abu Bakar As-Siddiq ittiba, selalu membenarkan kabar berita, selalu membenarkan sabda Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na. Karena beliau yakin mentaati Allah dan Rasul akibatnya pasti baik. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih tentang permasalahan agama, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Taat kepada Allah dan Rasul, mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasul, itu kata Allah baik dan akibatnya pasti baik. Inilah sekali lagi yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah. Berakhlak yang mulia kepada Allah, diantaranya mentaati hukum Allah,
mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, di antara akhlak mulia kepada Allah adalah talaqi aqdarillah birridha was sabr. Bersabar dan ridha terhadap semua takdir Allah, terutama musibah, malapetaka, al-bala yang menimpa kita. Dalam kehidupan di dunia, roda selalu berputar. Kadang enak, kadang tidak enak. Kadang manis, kadang pahit. Dan itulah yang Allah firmankan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan, dengan kenikmatan, dan dengan kejelekan, yaitu musibah bala. Tidak ada orang yang di dunia lempeng terus, senang terus, di atas nikmat terus, tidak ada. Pasti ada. Nah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, itulah hari-hari yang kami putarkan di antara manusia. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang enak, kadang tidak enak, kadang tertawa, kadang menangis. Itu kehidupan di dunia. Maka ketika seorang hamba mendapati takdir yang tidak mengenakannya, maka wajib as-sabr. Kata Allah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan innalillah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Mungkin ada proyek yang gagal, mungkin ada harta yang berkurang. Kita yakini semua ini titipan dari Allah, semua milik Allah, Allah yang memberikannya kepada kita. Maka hak Allah untuk mengambilnya sewaktu-waktu. Ya, innalillah, kita semua milik Allah. Maka harus apa? Tadi as-sabr. Dan keutamanya kata Allah, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar menghadapi musibah, kata Allah, alaihim salawat, ya, baginya keselamatan dari Allah dan baginya rahmat dan hidayah. Ini kalau orang itu mau bersabar, bukan malah naudzubillah min dalik, ya, memprotes takdir Allah atau mencela Allah, naudzubillahi min dalik. Ya, saya sudah sholat 5 waktu, saya kenapa kok banyak musibah menimpa saya? Naudzubillahi min dalik. Ya, seorang muslim harus lebih layak untuk introspeksi dirinya. Terkadang iya betul dia sholat 5 waktu, cuma ikhlas tidak. Betul atau enggak sholatnya? Ini harus dikoreksi. Makanya selesai sholat, kita diajarkan zikir, berbunyi apa zikirnya? Astaghfirullah. Apa maksud dari zikir istighfar selesai sholat? Padahal orang itu habis apa? Ibadah. Kan istighfar secara umum untuk setelah apa? Berbuat maksiat. Namun Rasul mengajarkan setelah ibadah juga istighfar. Kenapa? Karena harus kita menjiwai ibadah kita itu masih banyak kekurangannya. Jangan pernah sombong, jangan pernah ujub. Itu pun kalau dibandingkan nikmat Allah nggak ada apa-apanya. Kita sholat 5 waktu berapa jam sih? Kalau kita gabung misalnya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sampai 1 jam? Hah? Ya sudahlah, 1 jam sudahlah. Karena luar biasa bacaannya, khusyuknya, ya. Sedangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita berapa jam? Hah? Kita bisa salat itu pun nikmat dari Allah. Ya. Nggak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi tuhsuha. Ibadah kita belum seberapa dibandingkan nikmat Allah. Kemudian kalau mau hitung-hitungan lagi, kita ibadah kepada Allah tadi, salat 5 waktu sudahlah 1 jam. Maksiat kita berapa jam? Hah? Kita pergi dari rumah, di jalan, ada maksiat enggak? Hah? Maksiat mata, mungkin maksiat pendengaran, maksiat lisan. Ya, kita di kantor atau di pasar, ada maksiat enggak? Kita ikut-ikutan maksiat enggak? Itu berapa jam? Kalau mau hitung-hitungan, kalau ada musibah, ya wajar sudah. Jangan pernah protes, jangan pernah ngeyel. Cukup kita
bersabar dan introspeksi diri. Dan di antara hikmah musibah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah. Adanya musibah itu Allah ingin mengetuk diri kita agar kita sadar masih banyak kesalahan-kesalahan kita. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Maknanya sama dengan ayat ini. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab dosa-dosa manusia. Musibah muncul karena sebab dosa manusia. Ini harus dipahami oleh setiap muslim-muslimah, dan hikmahnya kata Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Cukup sampai di sini atau lanjut? Masih separuh perjalanan. Baik, kita persingkat. Tadi 3 poin akhlak kepada Allah. Sekarang 3 akhlak kepada sesama makhluk. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, akhlak yang mulia kepada makhluk, kepada hamba yang lain, ada 3 poin. Yang pertama, kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajh. Yang pertama, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak mendolimi orang lain. Kaful adha. Yang kedua, mencurahkan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, talaqatul wajh. Wajah yang berseri-seri. Itu inti sari dari akhlak yang mulia kepada sesama hamba. Bahkan kepada makhluk yang lain seperti hewan dan seterusnya. Yang pertama, kaful adha, tidak mengganggu. Entah dalam kehormatan orang lain, entah dalam harta orang lain, apalagi dalam darah orang lain. Rasul SAW ketika hajatul wada mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahormati yaumikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian itu diharamkan di antara kalian sebagaimana haramnya tempat ini dan di bulan ini. Intinya tidak boleh mengganggu orang lain baik dalam kehormatannya dengan mencaci makinya tanpa hak, dengan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan dusta, Tidak boleh mengambil hartanya entah dengan cara langsung atau dengan cara tipu daya, menipu, atau mungkin hutang tapi memang niatnya nggak mau bayar. Misalnya, ini namanya menyakiti, mendolimi orang lain. Dan harus diyakini, kalaupun dia selamat di dunia, tidak akan mungkin bisa selamat di akhirat. Karena di akhirat akan ada al-qisas, pengadilan akhirat. Rasul bersabda, ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kedoliman, karena kedoliman kegelapan pada hari kiamat. Atadruna mal muflis. Kata Rasul, apakah kalian tahu tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat? Kata para sahabat, orang yang bangkrut, yang tidak punya harta dirham maupun dinar. Kata Rasul, al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa sadaqah. Orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat, yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah. Dalam riwayat, membawa banyak kebaikan. Walakin qad syatama hadza wa qadafa hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Namun dia juga membawa banyak kezaliman. Dia mencaci maki orang lain tanpa hak, menuduh orang lain tanpa hak, mengambil harta orang lain tanpa hak, memukul orang lain tanpa hak, dan juga menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Maka kebaikan orang yang berbuat zalim akan diberikan kepada yang dizalimi. Kalau sudah habis kebaikan orang yang berbuat zalim tadi, kejelekan orang-orang yang dizalimi akan diberikan kepada yang menzalimi, dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hati-hati, berakhlak yang mulia, berhiaslah dengan akhlak yang mulia. Kalau akhlak jelek, sekali lagi, kalau dia sampai mendolimi orang lain, kalaupun dia selamat di dunia, di akhirat akan ada
balasan yang setimpal akan ada pengadilan akhirat. Contoh, sekarang ini mungkin yang sering kita dengar di daerah di sekitar sini kan banyak tanah-tanah yang rebutan istilahnya. Pasti ada yang dolim, pasti ada yang didolimi. Padahal ancamannya sangat berat. Orang yang mengambil sedikit sejengkal saja tanah orang lain, kata Rasulullah SAW, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas orang lain. Tanahnya di batasnya di sini, untuk memperluas tanahnya dipindah ke sini, tanahnya orang lain. Sejengkal saja, kata Rasul, Allah akan melaknat. Bagaimana kalau 1 hektar? Bagaimana kalau lebih dari itu? Dan dalam Sahih Muslim juga, Rasul mengatakan, man akhadha shibran minal ardi tawwakahullah bisabi aradin yaumal qiyamah. Barang siapa mengambil sejengkal saja tanah orang lain, pada hari kiamat akan dililit dengan 7 lapis bumi. Bisa bayangkan? Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, jangan mendolimi orang lain, baik dari kehormatannya ataupun hartanya. Kalaupun dia selamat berhasil di dunia, hati-hati pada hari kiamat. Apalagi kita tahu tidak ada orang yang kekal abadi di dunia. Kata Rasul, usia umat beliau antara 60 sampai 70, sedikit yang melewatinya. Artinya, kalau dia mendolimi, mengambil harta orang lain tanpa hak, menuduh orang lain tanpa hak, hati-hati, hari kiamat sudah menunggu pengadilan yang paling adil. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kezaliman. Kemudian yang kedua, memberikan kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada binatang. Kata Allah dalam surat An-Nisa 36 tentang 10 hak yang wajib ditunaikan. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jambi wa bni sabili wa ma malakat aimanukum. Ada 10 hak yang wajib ditunaikan. Yang pertama, hak Allah. Ini akhlak mulia kepada Allah. Apa itu? Beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Berdoa hanya kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah, bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah. Dan kata Allah, jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau berdoa jangan kepada malaikat, kalau berdoa jangan kepada nabi, kalau berdoa jangan kepada wali yang telah mati. Berdoa hanya kepada Allah. Ini akhlak yang mulia kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ini badun nada. Kepada siapa kita berbuat baik? Ini diantaranya kata Allah, wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai orang itu baik kepada temannya, kepada sahabatnya, tetangganya, namun nggak baik kepada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasul, di antara orang yang nggak masuk surga, al-aqli walidai, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan dalam lanjutan hadis tadi, la'anallah man sabba walidai. Allah melaknat anak yang mencela kedua orang tuanya. Mencela, mengolok orang tuanya, itu dilaknat. Apalagi sekarang ini, na'udzubillah min dzalik, ada yang membunuh orang tuanya, memukul orang tuanya. Bagaimana dia akan bisa bahagia sedangkan dia dilaknat oleh Allah? Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Nggak mungkin dia akan bisa menggapai kebahagiaan. Hati-hati, anak yang durhaka nggak mungkin bisa bahagia. Apalagi dalam hadis juga Rasul mengatakan, uqubatani mu'ajjalatani fid dunya. Ada 2 dosa yang dipercepat balasannya oleh Allah, yaitu al-baghyu wal uquq, mendolimi orang lain, dan tadi durhaka kepada orang tua. Kemudian wabidil qurba, berbuat baik kepada karib kerabat. Wal yatama, anak yatim. Kemudian wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kemudian wal jaridil qurba, tetangga yang punya tali kekerabatan dengan kita. Ini sekali lagi orang-orang yang wajib kita tunaikan hak mereka, hak tetangga. Bahkan kata ulama, meskipun tetangga itu kafir non muslim, tetap wajib dihormati, wajib kita berbuat baik kepadanya. Jangan sampai mendolimi. Karena dia kafir,
pohon mangganya diambil ghanimah. Naudzubillahi min dzalik, haram. Utang kepada orang kafir tetap bayar. Sekali lagi ini Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Sekali lagi, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Kemudian tetangga yang agak jauh, kemudian kepada istri atau kepada sahabat wajib berbuat baik kepada mereka. Kemudian kata Allah kepada Ibnu Sabil, orang musafir yang habis perbekalannya, wa ma malakat aimanukum, dan kepada budak kalian atau kepada hewan ternak kalian. Sampai kepada hewan ternak pun harus berbuat baik. Seperti dalam hadis tentang penyembelihan, idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Jika kalian mau menyembelih, sembelih dengan cara yang apa? Yang baik. Ini binatang mau disembelih harus dengan cara yang baik. Diasah pisaunya, dia tidak menyiksa. Jangan sampai yang lain mau disembelih ditunjukkan bagaimana cara penyembelihan temannya. Naudzubillahi min dzalik. Demikian pula Rasul mengabarkan ada seorang wanita pelacur. Dia ketika memberi minum kepada seekor anjing, diampuni dosanya. Ini seekor anjing yang istilahnya sebagian orang menganggapnya hina dina. Ketika berbuat baik kepadanya, Allah ampuni dosa perempuan yang belum murah dengan dosa tersebut. Ini sekali lagi Islam mengajarkan akhlak bukan hanya kepada manusia, kepada binatang. Jangan menyiksa, jangan mendolimi. Bahkan ancamannya berat. Udzibat imratun fi hirratin sajanat hatta matat. Ada perempuan yang diadab di neraka karena seekor kucing. Dia mengurungnya, tidak dia beri makan, tidak dia beri minum, tidak dikeluarkan mencari makan sendiri. Maka kalau dia mati, diadab di neraka. Maka hati-hati, sekali lagi kedzaliman diharamkan kepada siapapun, bahkan kepada orang kafir pun, bahkan kepada binatang pun diharamkan. Kebalikannya wajib berbuat baik kepada siapapun. Dan yang terakhir, tolakatul wajah. Berseri-seri dalam bertemu dengan sesama manusia, sesama saudara seiman dan seagama. Kata Rasul SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal kau akhaka biwajhin tolik. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kata Rasul, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Karena dengan senyum ini menjadikan hati orang yang disenyumi itu senang, bergembira. Beda kalau melihat wajahnya terus cemberut, kayak asam yang paling asam. Naudzubillah min dzalik. Ini sudah tidak mengenakan. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silakan, Pak. Yang pertama ini masalah muamalah dengan tetangga. Semua harus punya pemahaman yang benar tentang bertetangga tadi. Tadi kata Allah, wal jaridil kurba wal jaril junubi. Bertetangga harus sekali lagi punya akhlak yang mulia, entah tetangga yang dekat ataupun yang tetangga yang jauh. Kata Rasul SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan Rasul mengatakan, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Malam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Yaitu tetangganya yang tidak merasa aman dari gangguannya.
Ini Rasul katakan orang itu nggak sempurna imannya kalau dia terus mengganggu tetangganya. Maka seandainya ada tetangga yang berbuat seperti itu, yang pertama, kalau bisa watawasau bil haq watawasau bis sabar. Dan itu termasuk berbuat baik kepada tetangga, memberikan nasihat. Kebaikan itu bukan hanya memberikan fulus, namun juga memberikan nasihat. Bahkan itu yang mungkin lebih bermanfaat di dunia wal akhirah. Sampaikan nasihat, kasih masukan dengan tentunya yang baik, dengan cara yang sopan. Kemudian kalaupun masih belum bisa, mungkin sebagaimana firman Allah, idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Kasih nasi kebuli kayak apa sambil mungkin dikasih nasihat, mungkin dengan itu luluh hatinya. Artinya jangan langsung kesal, dendam, naudzubillah min dalik. Apalagi afwan sekedar tadi kucing. Mungkin apalagi kalau mungkin kita juga ada istilahnya kasih sayang dengan binatang tersebut, kita buatkan mungkin tempat kotoran khusus untuk hewan tersebut. Ini kalau bisa. Kalaupun nggak bisa tadi nggak ada masalah. Cuma langkah-langkahnya harus lebih bijak lagi. Apalagi dengan tadi kasih nasihat itu lebih baik. Wallahu taala alam. Ada yang lain sebelum kita tutup? Tidak ada? Baik, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.